Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkuliahan. Terlebih banyak orang yang menginginkan masuk ke perguruan tinggi yang populer, jurusan-jurusan yang keren. Tetapi apakah mungkin kampus yang populer, jurusan yang keren-keren itu mampu menjamin seseorang itu masuk perkuliahan? Nah, maka dari itu, di sini saya ditemani oleh sahabat Rijal Rizky Rustandi. Apa kabar, sahabat Rijal? Alhamdulillah. Oke, sahabat Rijal ini adalah salah satu aktivis mahasiswa yang memang menganggap perkuliahan itu ataupun kampus itu bukan sesuatu hal yang menjamin seseorang itu untuk menjadi sukses. Nah, mungkin di sini Kang Rijal atau sahabat Rijal, kita bisa sedikit banyaknya ngobrol-ngobrol nih tentang pandangan Kang Rijal sendiri atau sahabat Rijal sendiri tentang apakah memang benar kampus itu atau kampus yang populer itu ataupun kampus yang banyak digemari oleh orang-orang itu mampu menjamin ataupun menunjang terhadap kesuksesan seseorang. Nah, pandangan sahabat Rijal sendiri itu kayak gimana sih kira-kira? Jadi gini ya sahabat Alwi, berbicara tentang kesuksesan itu kita harus diluruskan dulu. Nah, kesuksesan itu menurut seseorang biasanya itu dikonsepkan sebagai sesuatu yang relatif. Ada orang yang dia secara di masyarakat itu kan biasanya masyarakat memframe bahwa kesuksesan itu dia masuk jadi PNS, kerja di perusahaan ternama, atau kerja di pemerintahan misalkan di kantor-kantor bupati lah dan sebagainya. Nah, tapi ada juga kok orang yang menganggap dirinya sukses itu dia ketika bisa berbaur dengan masyarakat, dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, itu pun kita bisa sebut sebagai sebuah kesuksesan. Tergantung perspektif individu itu menganggap sukses itu seperti apa. Pada kesimpulannya, berbicara kesuksesan kesana ya arahnya jadi sesuatu yang relatif, bisa ditafsirkan oleh kita sendiri gitu, kesuksesan itu seperti apa. Namun kebanyakan saat ini kesuksesan ya seperti itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang kita harus bekerja di tempat yang wah, itu dianggap sebagai sukses. Itu juga tidak salah, ada beberapa orang yang memandang seperti itu. Nah, selanjutnya berbicara tentang kesuksesan kadang-kadang dikaitkan dengan kita, terutama mahasiswa yang masuk perguruan tinggi itu masuk perguruan tinggi populer sekelas seperti universitas nomor 1 di Indonesia itu kan paling banyak diburu gitu di Indonesia khususnya. Adapun jurusan-jurusan yang memang langsung terintegrasi dengan dunia industri itu pasti mereka membayangkan atau misalkan memburu itu akan berekspektasi ketika kita masuk ke kampus tersebut, kemudian jurusan yang bisa dikatakan nantinya itu peluang pekerjaannya banyak, ya mereka berekspektasi bahwasanya ketika saya berkuliah di kampus itu, di jurusan itu, maka setelah selesai saya berkuliah, saya itu akan mudah untuk mencari kerja. Itu ekspektasi ya. Nah, tapi gambar lebih daripada itu kayak gimana sih sebetulnya? Satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang, saya teringat ketika bagaimana kampus-kampus yang sekarang populer itu dibangun. Jadi pada zaman dulu, kampus-kampus ternama itu mereka besar karena karya-karya mahasiswanya. Contoh di dalam melakukan sesuatu, menghasilkan sebuah karya yang sangat berarti bagi banyak orang, sehingga dia menjadi orang besar, otomatis nama kampus itu akan terbawa. Itu konsep yang sering dilupakan semua orang. Nah, sekarang malah menjadi terbalik gitu. Terbalik, menegasikan nilai ya. Ketika dahulu itu kampus besar itu karena karya yang dibuat oleh mahasiswa, tapi mahasiswa menjadi pengen besar gara-gara kampusnya gitu. Mahasiswa pengen besar gara-gara kampus yang sudah besar gitu bahasanya. Nah, itu konsep yang sekarang menjadi terbalik, sehingga berbicara tentang dunia pekerjaan, industri dan sebagainya kan melihat kampus-kampus yang memang sudah besar. Memang ada pengaruh terhadap kemudahan ya, bukan kesuksesan, tapi kemudahan seseorang untuk mencari kerja itu memang salah satu pertimbangan dari nama kampus dan jurusan. Karena apa? Mereka ditunjang oleh, pertama, sistem kampus-kampus yang ternama itu biasanya lebih dari segi SDM pengajarnya itu sangat mempengaruhi terhadap mahasiswa, sehingga dia mempunyai kapasitas yang relevan dengan dunia-dunia yang mereka ingin tuju. Nah, namun sekarang yang menjadi bias adalah orang-orang semua tertuju pada frame tersebut. Jadi menganggap ketika mereka masuk dalam perguruan tinggi yang wow, terus jurusan yang wow, akan menjadikan mereka sukses. Tidak juga, karena ada beberapa kasus di perguruan-perguruan tinggi seperti tersebut, ada juga yang tidak sesuai ekspektasi kita seperti itu. Nah, sehingga kita harus menganalisis
ada apa ini kok, kenapa tidak semua orang menjadi gitu, menjadi orang iya, yang betul. Jadi menjadi orang gitu. mereka masuk ke kampus yang populer, jurusan yang populer, tetapi kenapa? Apakah memang nasibnya yang berbeda atau memang karena secara pengelolaan individunya sendiri ketika menjadi mahasiswa itu tidak terintegrasi dengan keinginan yang sesungguhnya gitu. Iya. Kalau kita berpikir secara normatif, memang kita kan dari sejak sekolah menengah bahkan menengah kita sudah di-frame bahwa ketika kita lulus SMA misalkan atau sederajat, kita masuk perguruan tinggi, setelah itu kita kerja, dapat gaji, hidup enak lah gitu, secara kasar ya ekspektasinya ya. Sehingga frame dasar tersebut mempengaruhi ketika mereka memilih perguruan tinggi itu seperti apa. Nah, kekecewaan terbesar mereka ketika orang pasti banyak memburu perguruan tinggi tersebut. Banyak yang tidak bersaing pasti sangat ketat ya. Pengalaman saya sendiri juga ketika masuk ke ruang-ruang seperti itu, segala upaya itu dilakukan gitu. Nah, banyaklah cerita-cerita, mungkin sahabat-sahabat sekalian lebih tahu ya bagaimana perjalanan orang-orang yang mencoba menempuh bukan satu kali, dua kali, bahkan sampai menunggu bertahun-tahun untuk memasuki perguruan tinggi tersebut, dibandingkan dengan mencoba dulu perguruan tinggi yang memang menurut orang itu tidak terkenal, terus perguruan tinggi yang memang kurang populer lah gitu. Nah, banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi sebetulnya yang memang mempengaruhi terhadap kesuksesan seseorang, apakah itu daripada kampus, kepopularitasan kampus itu sendiri, atau daripada pengembangan mahasiswanya. Jadi gini ya, saya pernah ngobrol-ngobrol lah dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain, bahwasanya kamu itu gak perlu khawatir mau kampus swasta, kampus negeri populer ataupun gak populer katanya. Karena yang menunjang terhadap karir kamu, yang menunjang terhadap kebagusan daripada kehidupan kamu nantinya, itu bukan karena kampusnya aja, tetapi daripada keberanian kamu, atau kamu mampu tidak, katanya bahasanya gitu ya, mampu tidak untuk mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri kamu, bahasanya kayak gitu. Nah, menurut pandangan sahabat Ijal itu kayak gimana? Jadi kalau saya lihat kebanyakan sekarang kan yang paling masih beda dengan dulu kan, sekarang apa-apa itu diperlihatkan dengan media. Nah, sehingga segala peristiwa sosial atau segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan itu dikemas di dalam media dengan tujuan untuk memberikan informasi terhadap orang yang melihatnya. Nah, saya lihat secara konsepsi bahwa segala sesuatu yang diangkat media itu kebanyakan hal-hal yang sudah memang mencapai keberhasilan gitu. Akan tetapi titik sukses, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa di balik cerita sukses itu ada cerita yang pahit gitu. Nah, dan itu sangat banyak ternyata saya temukan di lapangan, cerita-cerita pahit bahwa menuju kesuksesan itu yang kita lihat sehari-hari memang tidak sepenuhnya juga seperti itu. Contoh paling sederhana saja, seseorang A, dia adalah anak seorang orang tua yang pejabat atau orang pengusaha dan sebagainya. Nah, pertama dia ketika masuk SMA lah, pasti masuk SMA yang mempunyai tingkat yang popularitas tinggi, dari segi SDM pengajarnya itu bagus, ditambah lagi dengan les-les di luar sekolah, les-les privat, les-les ekstrakurikuler dan sebagainya, sehingga dia diuntungkan secara sosial. Nah, ketika dia daftar ke perguruan tinggi baik yang luar negeri atau dalam negeri, itu jadi bukan masalah menurut dia. Jadi tingkat persaingan itu pertama dia mempunyai keuntungan secara sosial, kedua dia mempunyai kapasitas yang memang dibentuk oleh lembaga tersebut, sehingga tidak aneh ketika dia masuk ke dalam cerita suksesnya itu dan banyak ditampilkan oleh media-media misalkan. Nah, itu banyak terjadi. Akan tetapi ada yang lebih menarik ketika seseorang yang memang lahir dari grassroots atau akar rumput, seperti anak petani, anak tukang beca, kan kita juga sering melihat hal-hal seperti itu, seperti seseorang anak tukang beca bisa lulus kuliah kedokteran di universitas ternama misalkan. Ada yang seperti itu. Nah, titik klimaks yang bisa kita ambil itu bahwa ternyata ada dua posisi, ada yang diuntungkan secara sosial, ada yang tidak diuntungkan secara sosial. Tapi kok kenapa yang tidak diuntungkan secara sosial pun mampu? Berarti ada proses di dalamnya. Nah, sehingga orang-orang yang memang memframe aku harus memasuki perguruan tinggi yang ternama, jurusan favorit dan sebagainya, itu mereka sebenarnya mengejar ke situ. Frame yang dibentuk sejak dini terhadap mereka itu bahwa
ketika kita sukses itu harus kerja di A, B, di dan C. tempat-tempat yang dikatakan stratanya tinggi gitu ya. Padahal kalau misalkan kita tinjau ke berbagai cerita kesuksesan, ada loh yang misalkan dia merasa sukses, dia itu tidak apa ya, yang namanya bahkan berkuliahnya pun dia gak full seperti orang-orang yang memang dia berkecimpung di dalam dunia perkuliahan, tapi dia merasa sukses ketika dia bisa mengajar orang-orang yang ada di pesisir, orang-orang yang buta aksara, orang-orang yang memang tidak melek wacana seperti orang-orang yang ada di pusat perkotaan misalkan, tapi orang-orang yang memang marginalkan di pinggir itu kan di pesisir, dia mengangkat cerita-cerita tersebut dan dia merasakan kesuksesannya dia sendiri, meskipun secara masyarakat mungkin dia kurang apa ya, kurang dihargai secara popularitas misalkan karena tidak menghasilkan sesuatu yang besar gitu, padahal di sana ada memang yang manfaat yang sangat dirasakan oleh semua orang. Nah, jadi pada akhirnya kesimpulan di dalam kesuksesan itu bagaimana kita mengorientasikan pandangan kita terhadap kesuksesan itu sendiri. Ada ketika kita mempunyai kacamata bahwa sukses itu dengan bekerja dan sebagainya, oke, berarti hal yang harus ditempuh ya seperti itu. Ketika kita mengorientasikan diri untuk kesuksesan itu dengan hal yang memang bermanfaat bagi orang banyak, itu juga bisa menjadi kesuksesan bagi diri kita. Ada sudut pandangnya ya. Oke. Jadi ketika tadi dikatakan bahwasanya kesuksesan itu tergantung daripada sudut pandang kita, terlebih daripada pilihan kita memilih kampus yang bisa dikatakan populer, kemudian kampus favorit lah bahasanya seperti itu, yang memiliki strata ketika misalkan kita masuk di kampus itu ada ekspektasi kita tidak akan susah untuk bekerja, bahasanya seperti itu. Nah, tetapi dibalik daripada itu sendiri, kemampuan individu yang harus dilatih itu minimal ketika kita memang sudah betul-betul masuk di perguruan tinggi tersebut, ataupun misalkan kita tidak masuk di perguruan tinggi populer, dalam arti bahasanya kayak gini, kita itu sudah menjadi mahasiswa lah, baik itu di kampus populer ataupun di kampus yang tidak populer bahasanya. Nah, kira-kira mahasiswa itu yang sudah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut itu harus kayak gimana sih dalam mengembangkan potensi dirinya bisa menjadi seseorang yang sukses gitu bahasanya? Ada langkah-langkah tertentu kah atau memang mengalir saja gitu? Pertama mungkin saya menceritakan pengalaman saya saja ya, supaya tidak menjelekkan yang lain atau menjelekkan yang lain, jadi kayak testimoni lah gitu. Santai. Pengalaman yang saya rasakan itu ketika masuk ke perguruan tinggi menyandang gelar mahasiswa sebagai kaum intelektual, katanya Kenapa katanya? Nah, kenapa katanya? Karena banyak orang yang memang terframe dengan mahasiswa kaum intelektual, akan tetapi secara lapangan tidak semua juga. Secara pengembangan fungsi mahasiswa itu malahan tidak terimplementasi. Bahkan mereka tidak tahu yang namanya mahasiswa itu seperti apa, tanggung jawab sosial seperti apa. Nah, nantilah kita bisa bincang-bincang lebih jauh seperti itu. Jadi intinya tergantung seperti tadi, kita kacamata kaum intelektual itu kayak tadi memandang kesuksesan bagaimana gitu. Nah, ada hal yang memang kurang diperhatikan atau bahkan jarang gitu orang yang memperhatikan, bahwa ketika menjadi mahasiswa itu yang saya rasakan harus memiliki 3 poin. Yang pertama itu kita harus memiliki jaringan atau relasi. Kedua itu kita mempunyai leading sector. Leading sector dalam hal ini itu fakultatif, sesuai kampusnya, jurusannya dan sebagainya. Yang ketiga itu soft skill, kemampuan di luar fakultatif tadi. Nah, ketika kita masuk ke perguruan tinggi nih, kita sebagai mahasiswa gaya pakai jas, sebagai mahasiswa setelan, mahasiswa kuliah, saya kuliah. Apalagi di awal-awal masuk, teng-tengan orangnya. Kayak yang dari rumah juga naik, lagi ngapain? Kuliah. ada kebanggaan tersendiri gitu. Padahal kan udah masuk semester 1, 2, masuk semester 5 itu ngerasa waduh kacau. Apalagi udah nyusun skripsi. Skripsi ngerasa. Nanti juga sahabat-sahabat kalau udah masuk ke ruang nyusun skripsi, apalagi revisian lagi itu pusingnya minta. Apakah kalian akan ngerasain fase seperti itu? Lanjut yang tadi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai fakultatif. Fakultatif tentang leading sector. Jadi, nah itu frame kuno yang memang dipakai dari dulu itu fakultatif. Atau bahasa lainnya kita itu sebagai akademisi. Jadi kita masuk di kampus A dengan jurusan A, dengan harapan nanti ketika masuk ke dunia kerja sesuai dengan ekspektasi tersebut. Contoh, kita masuk di kampus kampus pendidikan. Misalnya kita mengambil pendidikan bahasa Indonesia atau matematika lah yang biasanya ramai gitu. Nah, kita belajar secara fakultatif
secara tekun gitu kan selama 4 tahun kuliah S1 maupun sederajat kita setelah tekun belajar mengenai matematika dari dasar A sampai Z. Nah, ketika kita lulus kita mempunyai kemampuan seperti tersebut dari mulai hitung menghitung dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan kemampuan fakultatif atau tadi bahasanya disiplin ilmu mungkin ya. Nah, itu leading sector. Nah, ketika seseorang menguasai leading sector dia, contoh dalam hal ini ada pendidikan matematika, itu merupakan sebuah hal yang wajar bagi saya. Karena apa? Dia tiap hari belajar itu. Dan ketika dia tidak menguasai, yang menjadi pertanyaan selama berkuliah dia ngapain aja? Tahun ngapain aja gitu ya? Apakah secara tipe-tipe mahasiswa yang kupu-kupu, kunang-kunang atau kayak gimana ya bahasanya? Oke, lanjut. Nah, secara leading sector dia secara tidak langsung dia dituntut. Jadi kita memang harus mempunyai leading sector sehingga kita tidak bisa menyampingkan bahwa tadi yang namanya perguruan tinggi populer itu sangat berpengaruh di sini, sangat berpengaruh di leading sector karena nanti membicarakan tentang sistem perkuliahan, SDM yang mengajar dan sebagainya sehingga kita mempunyai keterampilan dan pengetahuan di dalam yang sesuai dengan fakultas kita. Yang kedua itu berbicara tentang soft skill. Nah, soft skill itu adalah skill-skill atau kemampuan yang memang di luar dari fakultatif tadi. Contohnya, saya itu masuk di perguruan tinggi pendidikan, mengambil pendidikan matematika, tapi banyak kan kita melihat dia jago musik, nah, dia jago musik, dia jago di dalam nyanyi misalkan vokal, bahkan ada yang dia jago di dalam mengorganisir massa di masyarakat, membentuk sebuah program yang memang menciptakan perubahan di dalam kegelisahan masyarakat tersebut. Ada yang sosialnya juga. Sosial, padahal secara fakultatif dia itu mengulik atau misalkan berkecimpung di dalam dunia eksakta, di dunia ilmu pasti khususnya di matematika. Tapi kok dia bisa gitu berbicara dengan masyarakat, membangun jaringan relasi sosial dengan pemerintah setempat seperti RT, RW, membuat program. Kok dia bisa seperti itu? Nah, kayak gimana sih itu caranya? Nah, untuk mengasah soft skill tersebut ternyata setelah saya mengalami sendiri gitu ya, ada ruang-ruang untuk kita bereksperimen di sana. Contohnya di dalam organisasi-organisasi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing yang mau masuk perguruan tinggi di SD, SMP, SMA pun sudah ada organisasi seperti ekstrakurikuler kalau tingkat sekolah ya. Sedangkan mahasiswa namanya UKM ya. Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, itu nanti ketika sahabat-sahabat berkuliah ada ketika SMA itu yang banyak ikutan ekstrakurikuler atau eskul bahasanya. Nah, nanti ketika menjadi mahasiswa pun ada yang dinamakan UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, di sana banyak lah. Nah, oke, silahkan sahabat lanjutkan lagi tentang keorganisasian itu. Ketika masuk ke ruang-ruang perkuliahan ada yang kita diperkenalkan dengan organisasi. Nah, di sini kita disuruh memilih bahwa perkuliahan itu secara jadwal belajar gitu ya, kalau misalkan di sekolah itu KBM misalkan belajar itu pertama memang lebih santai, tidak seperti sekolah dari jam pagi sampai sore, tapi memang ada beberapa perguruan tinggi yang seperti itu. Namun secara mayoritas itu lebih santai. Nah, akan tetapi ini tugas pasti sahabat Awi juga mengalami ya tumpukan tugas yang memang menguras waktu kita. Nah, di sana kita disuruh memilih apakah kita akan berada di dalam tadi ruang-ruang leading sector atau ruang leading sector ditambah dengan soft skill. Nah, karena apa pentingnya soft skill itu? Ketika kita mempunyai skill yang lebih daripada leading sector, minimal kalau misalkan kita tadi mengorientasikan kesuksesan kita di dunia kerja, pihak-pihak pemberi kerja itu atau yang membuka peluang kerja pasti memprioritaskan orang-orang yang lebih, karena akan menghasilkan keuntungan bagi mereka gitu. Ada 3 orang, yang pertama dia hanya berkecimpung di leading sector, yang kedua dia punya soft skill, yang ketiga dia tidak bisa apa-apa. Otomatis akan di-rank. Yang pertama itu dia secara akademik dia oke. Secara soft skill dia jalan. Nah, dia bakal lebih diprioritaskan kalau kita kacamatanya ke sana gitu. Menganalogikan bahasanya daripada 3 orang tersebut itulah yang menjadi patokan. Ya, patokan. Nah, ketika masuk ke organisasi ternyata yang saya rasakan itu ada pembagian lagi. Di dalam organisasi itu saya terjemahkan ada menjadi 2. Ada yang memang secara kultur dia organisatoris, ada yang secara kulturnya dia aktivis. Nah, kalau misalkan organisatoris berarti dia hanya mengorganisasi mereka yang ada di dalamnya. Contohnya ketika dia mengadakan suatu kegiatan, dia hanya cukup di
merumuskan kegiatan, membentuk panitia, menjalankan kegiatan. Berarti lingkupnya hanya kecil ya, circle-nya itu hanya di organisasi itu saja gitu. Ada juga yang sektor memang besar, tapi dia polanya sama, hanya menjalankan kegiatan, evaluasi sudah LPJ misalkan. Jadi tidak terlepas daripada struktur kalau bahasa organisatoris itu ya. Okay. Ada yang kedua kultur aktivis. Nah, dimana ketika dia membuat kegiatan itu tidak hanya membuat kegiatan, kan tetapi sampai dipikirkan ini kegiatan tujuannya apa, substansinya bagaimana, kemanfaatannya ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana ini bermanfaat untuk orang banyak. Nilai manfaat daripada kegiatan yang dibuat itu apakah hanya untuk komunitas saja atau memang memberikan kepada masyarakat khususnya ketika kita menciptakan perubahan katanya. Di dalam organisasi tadi kan sudah terbagi menjadi aktivis, organisatoris. Nah, ketika kita masuk perkuliahan, kita disuruh memilih apakah kita akan menjadi orang yang memang seorang akademisi tulen gitu. Nah, atau misalkan kita menyentuh ruang-ruang seperti itu. Dan yang terakhir tadi kan tadi ada leading sector, ada soft skill. Yang ketiga itu adalah relasi. Yang harus dibangun harus dibangun. Dalam artian relasi ini adalah orang-orang yang memang dia mempunyai pengaruh lebih di dunia luar, khususnya di dunia kehidupan masyarakat. Karena apa? Ketika kita konsep sederhananya gini, ketika kita menjadi seorang yang berpengaruh, nah kita akan menjalankan suatu program di masyarakat atau kegiatan di masyarakat yang memang akan bermanfaat besar. Kita kan tidak mau mengambil orang yang memang dia secara kapasitas kurang, yang tidak mumpuni, karena secara teoritis, empiris maupun entitas di lapangan itu ternyata bukannya menjadi manfaat, malah menjadi sesuatu yang menyebabkan konflik gitu. Banyak itu terjadi, sehingga orang-orang tersebut akan memilih orang-orang yang memang secara kapasitas, kapabilitas, terus relasinya itu kuat. Intinya kemampuan soft skill, hard skill, ataupun hal-hal yang menunjang akan dirinya, atau bahasanya daya jual dan daya tawar individu tersebut itu mampu dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh orang lain ya. Betul sekali. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini ketika kita tidak bisa masuk ke ruang-ruang fakultatif yang memang populer, secara ini kan menjadi universitas ternama dan banyak diminati orang, kita tidak perlu bersedih ketika masuk ke ruang-ruang memang yang tidak populer dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa mengembangkan lebih bebas sebetulnya. Apalagi kalau misalkan kita masuk universitas ternama, kita secara soft skill oke, leading sector oke, relasi oke, itu sangat berpengaruh besar, sehingga orang-orang besar itu lahir gara-gara di situ biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika di ruang-ruang perguruan tinggi yang memang kurang populer dan sebagainya bisa dilakukan dan dia bisa lebih malah gitu. Tergantung kita nanti proses selama di dalamnya itu seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin sahabat tentang tadi kita membicarakan ruang daripada kesuksesan. Yang pertama, apakah mahasiswa itu ataupun seseorang akan sukses ketika memang dia itu masuk perguruan tinggi yang ternama atau tidak. Ternyata kan jawabannya sukses itu bukan dilihat daripada pekerjaannya saja, tetapi kepuasan individunya menganggap sukses itu seperti apa. Nah, mungkin sahabat-sahabat jangan berkecil hati yang misalkan hari ini berkuliah di kampus-kampus yang misalkan tanda kutipnya itu tidak ternama, ataupun misalkan di kampus swasta. Karena ada langkah lain selain daripada tadi fakultatif, bahasanya itu ada juga yang dinamakan soft skill, pelatihan soft skill, di mana kita itu mampu mengembangkan potensi diri kita di dalam organisasi. Minimal secara organisasi kita itu mampu membuka ruang realitas, minimal secara bahasa peran fungsi mahasiswa itu bisa terimplementasikan ya sahabat, kayak gitu. Dan yang terakhir tadi bahasa jaringan, ketika sahabat-sahabat menjadi mahasiswa, perlu kiranya ketika nanti selesai daripada perguruan tinggi, kita itu memiliki soft skill yang mumpuni, keilmuan atau secara disiplin ilmu yang jelas itu betul-betul terimplementasikan, dan pada akhirnya jaringan selama kita menjadi mahasiswa itu, terlebih ketika kita ikut organisasi, itu bisa diimplementasikan juga atau bisa menjadi sebuah penunjang terhadap karir kita ke depannya. Nah, maka dari itu berkuliah itu bukan persoalan tentang kampus negeri ataupun swasta, tetapi tergantung daripada seorang mahasiswa itu mampu atau tidak mengembangkan dirinya dan membuka jaringan seluas-luasnya. Karena sejatinya ketika dia selesai menjadi seorang mahasiswa, tantangan realita itu akan betul-betul terasa. Betul. Bagaimana persaingannya, bagaimana dia itu harus mampu survive dengan segala kemampuan yang dimilikinya, supaya persaingan yang ketat itu tidak hanya melulu berbicara mengenai kemenangan orang lain, tetapi kita juga harus mampu menaklukkan orang lain dalam arti kreativitas,
dan inovasi. Dalam arti bahasanya wasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi untuk berlomba, kita harus mempersiapkan amunisi. Salah satunya proses ketika menjadi mahasiswa itu harus betul-betul ditempuh. Bahasanya kayak gitu ya sahabat. Oke, itu saja mungkin sahabat-sahabat Kamar Pergerakan. Pada kesempatan ini sungguh menarik sekali ya perbincangan kita tentang kesuksesan daripada seorang mahasiswa yang menganggap atau berekspektasi masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun bahasanya populer, mereka itu akan lebih mudah untuk mencari kerja, padahal tidak seperti itu juga. Tergantung daripada kemampuan, soft skill, life skill individu yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, seperti itu sahabat-sahabat, terima kasih telah mantengin terus channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.